Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Julfan Aditama dengan NIM 2019-1880011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian proposal blok metodologi penelitian dengan judul Hubungan ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang pada tahun 2021. Latar belakangnya sendiri, stunting adalah kondisi kegagalan tumbuh pada balita yang berdasarkan pada tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya dan masalah gizi kronis karena asupan nutrisi yang kurang. Berdasarkan WHO 2016, stunting di dunia 22,9%, kemudian di Asia Tenggara 33,8%, kemudian berdasarkan SSGI tahun 2021, stunting di Indonesia 24,4%, Jawa Timur 23,5%, Kabupaten Jombang 13,1% atau sekitar 9.700 anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi stunting adalah pendidikan ibu, sanitasi, air bersih, ASI eksklusif, MPASI, imunisasi, berat badan bayi lahir rendah, kemudian asupan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga ekonomi keluarga. Untuk ASI sendiri merupakan air susu yang dihasilkan oleh ibu di mana mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Bayi seharusnya cukup diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan. Terdapat banyak sekali manfaat dalam ASI eksklusif, antara lain adalah nutrisi lengkap, yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan mental, dan menstabilkan emosional, serta dapat menjadikan spiritual itu lebih matang, diikuti dengan perkembangan sosial yang baik. Dalam ASI memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein, dan vitamin. Nah, penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Kesamben Jombang karena pada wilayah pekerja Puskesmas Kesamben Jombang memiliki angka kejadian stunting yang cukup tinggi, yaitu 147 anak. Kemudian juga untuk mengetahui penyebab sebagian besar terjadinya stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang, apakah berhubungan dengan rendahnya pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Kesamben Jombang. Untuk rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang pada tahun 2021? Tujuannya, tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui prevalensi kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Yang kedua, untuk mengetahui ASI eksklusif mengaruhi stunting yang ada di wilayah Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui rendahnya pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Untuk manfaatnya, manfaat teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Manfaat kliniknya dapat menambah informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang, dan manfaat metodologisnya sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan sebagai pendorong bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian. Tinjauan pustaka, stunting definisinya adalah kondisi di mana terdapat kegagalan tumbuh dan masalah gizi kronis, di mana penyebabnya adalah asupan gizi yang tidak cukup akibat pemberian makan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bayi dan jangka waktu yang lama. Nah, untuk epidemiologinya, berdasarkan WHO 2016, bayi stunting dunia 22,9%, di Asia Tenggara 33,8%, kemudian berdasarkan SSGI 2021, nasional mengalami penurunan 1,6% per tahun dari 27,7 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Pada Jawa Timur 23,5% dan Kabupaten Jombang 13,1%, di mana cukup tinggi yang menimpa sekitar 9.700 anak. Nah, pada Puskesmas Kesamben sendiri terdapat 147 anak. Kemudian untuk kriteria diagnosis, ini dinilai berdasarkan Z-score, di mana apabila Z-score itu kurang dari min 3 SD, dikategorikan sangat pendek. Apabila min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD, dikategorikan pendek. Dan kurang dari 2 SD sampai dengan 2 SD, dikategorikan normal. Untuk etiologi sendiri dari stunting, ada beberapa, yaitu status gizi ibu hamil, kemudian ASI eksklusif dan MPASI yang tidak baik, kemudian penyakit infeksi, pola asuh anak, sosial ekonomi, serta pelayanan kesehatan juga. Kemudian komplikasinya, stunting ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti contohnya anak yang terkena stunting akan lebih mudah terkena komplikasi obstetrik, dan juga peningkatan terjadinya obesitas, di mana obesitas ini dapat mengarah pada penyakit sindrom metabolik. Kemudian faktor resiko stunting di sini ada usia ibu, pendidikan ibu, sosial ekonomi, dan komplikasi kehamilan.
Nah, tingkat pendidikan ibu itu selain mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu juga memiliki pengaruh terhadap pekerjaan ibu, di mana ibu yang mendapatkan penghasilan digunakan untuk tambahan ekonomi keluarga selain menjadi rumah tangga. Nah, penghasilan itu tentu saja dapat meningkatkan daya beli keluarga terhadap kebutuhan pangan. Nah, apabila terpenuhi, maka standar gizi keluarga tidak akan kekurangan dan komplikasi kehamilan dapat dicegah. Kemudian lanjut ke ASI, definisi ASI sendiri. ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang hanya diperas dan diberikan selama 6 bulan kepada bayi tanpa makanan ataupun minuman tambahan lain. Nah, untuk jenis-jenis ASI-nya, yang pertama ada kolostrum. Kolostrum ini adalah ASI yang paling pertama kali keluar pada kelenjar payudara ibu. Di sini biasanya keluar pada hari pertama sampai dengan hari 4 pasca persalinan. Cairan ini itu kental, kemudian lengket, dan berwarna kekuningan. Di dalamnya terkandung vitamin A, nitrogen, sel darah putih, dan juga antibodi yang lebih tinggi dibanding ASI matur. Kemudian yang kedua ada ASI peralihan atau transitional milk. Nah, ASI ini keluar 8-20 hari, ada yang juga 3 atau 5 minggu. Nah, pada ASI ini mengandung banyak sekali kalori daripada kolostrum. Kemudian ada mature milk atau ASI matang. ASI matang ini keluar sekitar 21 hari, namun ada juga yang keluar di minggu ketiga sampai dengan 5 pasca persalinan. Nah, ASI matang ini punya kandungan air 90% yang dibutuhkan oleh bayi, kemudian 10% karbohidrat, protein, dan lemak untuk perkembangan bayi. Kemudian pemberian ASI eksklusif, UNICEF dan WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif itu paling sedikit 6 bulan, kemudian diberikan MPASI, yaitu makanan padat yang harusnya diberikan pada anak yang berusia lebih dari 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian faktor yang mengaruhi pemberian ASI eksklusif, ada pekerjaan ibu, di mana ibu yang memiliki pekerjaan yang sibuk tentunya akan mengganggu dalam proses pemberian ASI terhadap anak. Kemudian yang kedua ada usia ibu. Ibu yang memiliki usia lebih muda cenderung tidak punya kesiapan dan pengalaman dalam memberi ASI eksklusif. Namun ibu yang usia lebih matang tentunya memiliki pengalaman dan juga kesiapan dalam memberikan ASI eksklusif. Kemudian pendidikan ibu. Pendidikan ibu tentunya dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif yang berhubungan juga dengan pengetahuan ibu, karena pengetahuan ibu adalah dasar dalam memberikan ASI eksklusif ini. Kemudian nutrisi dalam ASI, ada protein. Protein di sini dapat meningkatkan pertumbuhan dan kematangan usus, penyerapan besi, dan juga membantu perkembangan bakteri baik. Kemudian lemak. Lemak di sini memiliki fungsi untuk pertumbuhan jaringan otak pada masa bayi. Kemudian laktosa dapat meningkatkan absorpsi kalsium dan juga merangsang pertumbuhan Lactobacillus bifidus. Kemudian karnitin. Karnitin ini berfungsi sebagai pertahanan metabolisme tubuh dan pertumbuhan energi. Kemudian mineral. Mineral ini pada susu ASI eksklusif itu lebih baik dibandingkan pada susu sapi, atau lebih rendah dibandingkan susu sapi. Kemudian untuk vitamin, vitamin di sini ada vitamin B, C, serta asam folat. Dan juga yang terakhir ada karbohidrat. Kemudian manfaat ASI bagi bayi sendiri itu mencegah terjadinya penyakit diare, mencegah penyakit saluran pernafasan, kemudian menurunkan penyakit bersifat non-infeksi, kemudian IQ dan EQ meningkat, membantu pertumbuhan fisik otak bayi, kemudian memberikan rasa nyaman pada bayi, kasih sayang, dan sebagainya. Kemudian manfaat bagi ibunya membantu untuk menurunkan berat badan ibu, kemudian mencegah terjadi pendarahan pasca melahirkan dan mempercepat pengecilnya rahim, kemudian dapat mengurangi resiko kanker payudara dan kanker ovarium, kemudian dapat menunda masa subur dan membentuk hubungan tali kasih psikologi ibu dan anak. Untuk selanjutnya kerangka konseptual, di sini ada stunting. Ini stunting dipengaruhi oleh dibagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada genetik, berat bayi lahir rendah, kemudian lingkar lengan atas, panjang badan lahir, dan komplikasi kehamilan. Di sini saya beri kotak-kotak dengan garis putus-putus karena ini merupakan variabel bebas atau independen yang tidak saya teliti. Kemudian pada faktor eksternal, di sini ada pemberian ASI eksklusif tidak baik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, usia ibu, dan kurangnya asupan gizi. Nah, di sini ada dua kotak yang saya bold adalah variabel bebas atau variabel independen yang saya teliti, yaitu pemberian ASI eksklusif tidak baik. Kemudian nomor 2 sampai nomor 5 saya beri kotak-kotak dengan garis putus-putus karena itu adalah variabel bebas atau independen yang tidak saya teliti.
Kemudian untuk hipotesis penelitian, H0-nya tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan angka kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Kemudian H1-nya terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan angka kejadian stunting di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini merupakan jenis analitik observasional di mana menggunakan cross-sectional study. Ini metode penelitian menggunakan satu kali pengumpulan data pada saat yang dilakukan dengan cepat. Untuk populasinya, saya mengambil seluruh ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Untuk sampelnya adalah ibu yang memiliki bayi stunting di wilayah kerja Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Untuk besar sampel, saya menggunakan rumus Slovin dan memiliki tingkat kesalahan 10%. Dari rumus didapatkan hasil 59,5 atau dibulatkan menjadi 60 sampel. Kemudian teknik pengambilan sampel, maaf sebelumnya, untuk sampel sendiri ada inklusi dan eksklusi. Inklusi itu ibu dengan balita yang didiagnosis stunting di Puskesmas Kesamben, ibu balita termasuk wilayah Puskesmas Kesamben, kemudian ibu bersedia menjadi subjek penelitian dan ibu bisa membaca dan menulis. Sedangkan kriteria eksklusinya ibu yang tidak memiliki balita stunting, ibu di luar wilayah kerja Puskesmas Kesamben, tidak bersedia menjadi subjek penelitian dan tidak bisa membaca dan menulis, serta balita yang mengalami masalah perkembangan sejak dalam kandungan. Nah, untuk teknik pengambilan sampel di sini menggunakan probability sampling simple random sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak dari populasi yang ada. Untuk variabel penelitiannya, independennya adalah ASI eksklusif dan variabel dependennya adalah stunting. Kemudian definisi operasional di sini variabel independen pemberian ASI eksklusif, definisi operasionalnya bayi 0-6 bulan yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Cara pengukurannya melalui kuesioner, hasil ukurnya diberikan ASI eksklusif dan tidak diberikan ASI eksklusif, skalanya nominal. Kemudian variabel dependennya adalah stunting, definisi operasionalnya tinggi badan dibagi dengan umur TB/U dengan batasan Z-score kurang dari -2 SD. Cara pengukurannya melalui rekam medik ataupun KMS, hasil ukurnya sangat pendek, kurang dari -3 SD, pendek -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD, dan normal -2 SD sampai 2 SD. Skalanya adalah ordinal. Untuk instrumen penelitiannya, saya di sini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data primer menggunakan kuesioner dan data sekunder adalah rekam medik atau KMS. Untuk lokasinya dan waktu, lokasi Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang dan waktunya tahun 2022 sekitar bulan April. Untuk bagan alur, pertama perizinan penelitian dari FKUM Surabaya ke instansi, kemudian perizinan penelitian wilayah kerja Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang, kemudian populasi yaitu ibu balita Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang tahun 2021, kemudian ada kriteria eksklusi dan inklusi, setelah itu besar sampel, ibu balita stunting Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan pengambilan sampel, data pada responden atau informed consent, dan data hasil observasi itu masuk ke dalam proses entry, editing, serta coding. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data menggunakan G-square dengan aplikasi SPSS, kemudian dilakukan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data, di sini pengolahan data ada entry, editing, coding, tabulating. Entry masukkan data, editing mengedit, coding mengubah data huruf menjadi angka, kemudian tabulating menyusun data dalam tabel. Kemudian analisis data, di sini saya melakukan univariat di sini untuk mengetahui pemberian ASI eksklusif dengan statistik deskriptif. Mean, maksimum, frekuensi, dan sebagainya untuk mengetahui jumlah dan presentase masing-masing kelompok. Kemudian analisis bivariat atau uji square, di sini uji square itu syarat tidak ada nilai expect kurang dari 10 dengan tingkat kepercayaan 90%. Sehingga didapatkan hasil P kurang dari 0,1% menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.